isu rasional justru itu seringkali kalah oleh isu psikologis dan sosiologis. Kan kalau dalam teori perilaku memilih itu ada sosiologis, psikologis, dan rational choice begitu ya. Kadang-kadang rational choice itu kalah oleh isu psikologis dan sosiologis yang mengeksploitasi. Kadang-kadang kan kalau di kita isu punten sekali ya, begitu isu-isu moral begitu ya, justru jauh lebih tinggi nanti dampaknya ketimbang isu-isu yang bagi saya harusnya ini direspon begitu ya, kayak isu korupsi. Justru kan begitu-begitu. Dan itu ada variabel pertanyaan, pemimpin apa sih yang diharapkan oleh Anda? Jawabannya itu karena dekat dengan rakyat. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha. Kali ini kita dalam suasana satu hari menjelang pencoblosan Pilkada 2024, di mana H-1 ini berbagai macam dinamika terjadi di lapangan, dan nanti kita akan membahas soal dinamika perkembangan Pilkada ini. Bersama saya sudah ada Bung Fahmi Iswahyudi. Beliau adalah dosen akademisi Unpas, sekaligus pengamat politik juga, dan sekaligus juga peneliti Indonesian Political Research and Consulting. Halo, Kang Mega. Sehat, Kang? Tribun. Alhamdulillah baik. Jadi ini Bung Fahmi sudah melihat perkembangan H-1 mungkin dari segi pengamatan survei untuk secara keseluruhan ya, untuk Pilgub Jabar dulu dah. Saya kira kan kalau survei itu, Kang Mega ya, itu punya dua peran sebetulnya ya. Pertama itu peran yang sifatnya evaluatif. Jadi mengevaluasi strategi kampanye, strategi politik, dan seterusnya yang dilakukan oleh kandidat begitu ya. Kalau di Jabar kan ada 4, di Bandung juga saya kira ada 4 gitu ya. Kemudian peran yang kedua itu adalah peran yang sifatnya prediktif sebetulnya, memprediksi apa yang akan berlangsung ketika pelaksanaan Pilkada 27 November. Jadi kalau berkaca pada data survei dengan dua peran tadi, evaluatif dan prediktif, saya kira memang harusnya Pilkada besok itu bisa diprediksi sebetulnya siapa yang akan keluar sebagai pemenang atau sebaliknya. Hanya saja kadang-kadang ada satu hal lagi dalam politik kita ini juga banyak sekali ditemukan efek kejut ya sebetulnya. Apalagi sekarang sudah masuk masa tenang, kadang-kadang ada semacam gium atau apalah begitu ya. Masa tenang itu pada praktiknya sifatnya paradoks sebetulnya. Masa tenang itu adalah masa yang tidak tenang. Sehingga tadi, apalagi survei itu kan maksimum dipublikasikan H-3 ya. Masa tenang itu nggak boleh. Jadi survei bisa memprediksi, tapi kadang-kadang tadi ada faktor X tadi begitu ya. Selama H-3 ini yang berpeluang juga sebetulnya barangkali tidak secara keseluruhan merubah hasil, tapi barangkali mengubah sebetulnya angka statistik yang acap kali muncul dalam survei begitu ya. Saya kira sih itu ya. Survei bisa memprediksi, tapi ya tadi ada faktor X yang kadang-kadang juga bisa mempengaruhi tidak secara menyeluruh, tapi mempengaruhi tadi hasil, result, dan angka-angka statistik yang umumnya dipublikasikan melalui survei sebetulnya. Atau survei yang dipublikasikan misalnya entah dengan media dan seterusnya. Saya kira sih itu menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Ini tuh H-1 itu sebenarnya masuk ke dalam masa tenang. Di mana masa tenang itu, as we know ya kan, gerilya darat begitu masif, adanya mungkin peluang-peluangan serangan fajar gitu kan. Masih ada waktu sampai besok pagi. Seberapa besar emang serangan fajar ini? Gitu. Saya sih kadang-kadang itu hal yang sulit begitu ya diukur gitu ya. Ya karena tadi kan masuk pada hal-hal yang sifatnya ilegal sebetulnya ya. Kami kan tidak mungkin juga mengukur hal yang ilegal. Tapi saya kira 3 hari, 2 hari, 1 hari ini menjadi momen pembuktian penyelenggara pemilu sebetulnya, Bawaslu ya. Karena saya kira serangan fajar itu bukan hanya mitos sebetulnya ya. Ada berarti? Ada ya, dalam berbagai riset itu kan ditemukan. Apalagi saya kira data yang kami peroleh, misalnya survei Jawa Barat sekitar 1-2 bulan lalu, itu menunjukkan adanya atau begini misalnya di atas 50%, 52-50% publik Jawa Barat itu menganggap bahwa politik uang, money politics itu banyak ya, bisa pemberian jasa seterusnya itu lebih dari 50% yang menerima sebetulnya, dan
mentoleransi sebetulnya kan, kadang toleransi itu kadang-kadang baik atau buruk juga ya, tapi dalam konteks mentoleransi politik uang kan itu sebetulnya negatif. Nah, dengan data tersebut saya kira peluangnya menjadi ada karena masyarakatnya agak toleran terhadap politik uang. Saya kira kalau dalam teori supply and demand kan, di mana ada kebutuhan di sana ada supply kan, begitu ya. Jadi peluangnya ada. Saya kira ini juga bisa jadi memang direspon ya oleh kandidat, entah itu kandidatnya langsung, tim ses kan kita strukturnya luas misalnya ya. Jadi begitu peluangnya ada, jadi tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut tadi Kang Mega bicaranya soal serangan pajar itu terbuka dan terjadi, sehingga ya saya kira sekarang ya momentum yang sangat tepat sekali untuk penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu sebetulnya itu bekerja secara efektif dan real, konkret ya. Setidak-tidaknya ya barangkali kalau kan itu sudah jelas melanggar hukum sebetulnya, ada pidana pemilunya. Ya saya kira Bawaslu bukan hanya langkah preventif, tapi juga penindakan sebetulnya terhadap berbagai hal, berbagai upaya-upaya tersebut. Karena secara konseptual dan banyak sekali literatur yang saya peroleh begitu, ya money politics itu kan limbah demokrasi ya. Dan demokrasi kita tidak akan pernah membaik kalau tadi pemilunya selalu saja diwarnai oleh transaksi begitu ya, entah dalam bentuk uang, jasa, belakangan ada bansos kayak begitu ya, yang muncul sembako dan seterusnya. Saya kira sih itu ada peluang memang ya karena masyarakatnya toleran. Iya kan bicara aturan hukum tuh di 187 Undang-Undang Pilkada itu jelas banget tuh setiap orang yang memberikan janji uang atau mempengaruhi pemilih gitu ya dipidana penjara. Betul. Gitu. Tapi faktanya memang ya mungkin juga ketika kita berbicara di sini di luaran mungkin sedang gerilya juga ya, who knows gitu. Itu cuman memang tadi aspek money politik itu jadi hal yang serius karena itu kalau bicara dikaitkan dengan hukum juga kan ada istilah money politik itu sebagai ibunya korupsi lah, ya, mother of corruption gitu. Tapi terlepas dari itu, kira-kira dengan itu bicara Pilgub Jabar aja dulu ya. Ini Pilgub Jabar ini dari beberapa hasil survei itu sudah menempatkan kandidat nomor 4 itu paling teratas gitu ya Bu. Nah itu bakal akan berubah lagi atau? Sebetulnya tadi ya, di mana survei itu punya peran prediktif, memang kecenderungannya ke arah sana begitu ya. Kita kan biasa juga melakukan komparasi antar sesama pollster begitu ya. Bukan kemudian mencari siapa yang paling benar, karena yang benar itu yang menggunakan metodologi yang benar kan begitu ya. Tapi memang ditemukan angka rata-rata ya memang sudah di atas 50%. Tapi lagi-lagi Kang Mega, saya jadi teringat anomali tahun 2018 di Jawa Barat sebetulnya, di mana saat itu publik menjustifikasi pollster ini tidak akurat dan seterusnya, karena di hasil akhir semua lembaga survei misalnya menempatkan salah satu paslon itu rentang keterpilihannya tidak lebih dari 12-15%, tapi saat pelaksanaan justru ada semacam daya letup yang besar ya, daya kejut, sehingga saat pemilihan berlangsung elektabilitasnya ya surprisingly jadi 28% begitu ya. Yang Pasaihu saat itu ya dengan Pak Sudrajat. Jadi saya kira ada fenomena-fenomena begitu karena ada hal-hal juga yang memang agak sulit misalnya untuk untuk dipastikan, karena tadi pollster hanya boleh melakukan survei publikasinya H-3, artinya kan pengambilan datanya harus di tanggal sebelum itu kan. Jadi tentu saja karena saya selalu bicara begini, termasuk pada publik. Ya survei itu memotret kondisi sementara begitu ya, tentang di mana data diambil begitu ya. Misalnya kalau pengambilan data dilakukan pada 7 sampai 14 November ya artinya hanya memotret kondisi peristiwa saat itu. Tanggal 15, 16, 17 nggak bisa dipotret di luar begitu ya. Saya kira mungkin sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 20-an begitu. Tapi kalau ada ya metode kampanye, strategi politik, pendekatan isu programatik yang memang mampu merubah konstelasi, saya kira peluangnya masih terbuka saja, meskipun ya tadi ya perlu juga dilihat bahwa dalam sejarah misalnya politik Indonesia kan hampir ya begitu tidak mungkin dalam satu minggu misalnya paslon itu bisa meningkatkan 2, 3, 4 kali lipat elektabilitasnya. Karena ya tentu saja butuh strategi yang sangat sistematis atau isu yang memang betul-betul bombastis begitu ya. Itu pun juga belum tentu berpengaruh juga mungkin ya. Isu, ya pernah nggak ada ceritanya? Pengaruh atau tidak begini Kang, sebetulnya kami kan selalu mengacu pada data kan, data speak the truth gitu ya. Data itu berbicara hal yang jujur sebetulnya. Begini misalnya, di Jawa Barat itu, agama itu menjadi salah satu faktor yang
signifikan. Oke. Begitu ya. Banyak instrumen pertanyaan yang kami ajukan misalnya, tapi simpulannya adalah faktor keagamaan dalam konteks kepemimpinan itu menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan. Saya kira itu banyak sekali diukur misalnya oleh polster-polster lain. Jadi kalau membaca data misalnya, ketika isunya itu kemudian juga bertemu dengan ekspektasi masyarakat di lapangan, itu bisa jadi tinggi. Tapi kalau misalnya isu yang datang ke lapangan itu adalah isu yang resisten bagi masyarakat, itu jelas tidak akan Langsung efektif ngedeny juga gitu, sebetulnya. ngedeny. Deny. Misalnya kalau di Jawa Barat main isu-isu yang sebetulnya penerimaan publiknya jelek kan nggak pas juga. Saya kayak kadang begini, isu rasional justru itu seringkali kalah oleh isu psikologis dan sosiologis. Kan kalau dalam teori perilaku memilih itu ada sosiologis, psikologis, dan rational choice begitu ya. Kadang-kadang rational choice itu kalah oleh isu psikologis dan sosiologis yang mengeksploitasi. Kadang-kadang kan kalau di kita isu punten sekali ya, begitu Sara isu-isu ya. moral begitu ya, justru jauh lebih tinggi nanti dampaknya ketimbang isu-isu yang bagi saya harusnya ini direspon begitu ya, kayak isu korupsi. Justru kan Iya. begitu-begitu lah ya, isu soal kompetensi, Iya. kapabilitas, Itu- rekam jejak mah itu nggak jadi itulah ya, nggak justru, seru lah ya. iya, Keramaian lah ini. hanya berpengaruh pada tidak banyak ya komposisi pemilih gitu. Tapi kalau isu psikologis, isu sosiologis itu justru respon publiknya malah bukan respon publik lah ya, tapi mampu mempengaruhi dinamika elektoral dalam waktu Bung, yang ini cepat. saya pernah membaca hasil survei. Ini tidak hanya Pilgub Jabar aja Iya, ya, tapi di beberapa kota kabupaten itu ada variabel pertanyaan pemimpin apa sih yang diharapkan oleh Anda? Jawabannya itu karena dekat dengan rakyat. Itu rata-rata jawabannya itu tinggi itu pasti karena calonnya dekat dengan rakyat. Dan ketika pertanyaan dekat dengan rakyat itu, maka terafiliasikan dengan salah satu calon tertentu. Pasti selalu itu. Itu memang kalau untuk jadi seorang pemimpin itu pasti ya udah pasti ya harus kayak gitu ya. Cuman efek komunikasinya itu Saya kira begini, kadang-kadang kami itu sering diskusi Kang ya. Kalau simulasinya terbuka, ditanya kriteria kepemimpinan, itu normatif kok. Misalnya ya, yang dekat dengan rakyat, kemudian juga yang berwibawa, yang bijak, begitu ya, yang tidak korupsi, selalu begitu. Jarang sekali sebetulnya ada jawaban yang sangat spesifik. Jikapun ada, misalnya ya angkanya tidak signifikan secara statistik, mungkin hanya 2, 3. Jadi kayak misalnya kalau ditanyakan kira-kira permasalahan apa sih yang harus ditanggulangi oleh kepemimpinan politik selanjutnya, Big Five-nya itu selalu berkaitan dengan klaster ekonomi. Isu kesejahteraan, harga bahan pangan yang tinggi, begitu ya, lapangan pekerjaan, selalu begitu di survei manapun. Jadi memang kalau simulasi terbuka itu jawabannya selalu normatif, begitu. Memang perlu pendalaman sebetulnya. Kami biasanya melakukan pendalaman lewat model mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya ketika ditanyakan kriteria kepemimpinan tadi kami dalami nih, misalnya bijaksana itu kira-kira seperti apa gitu. Jadi didalami. Tapi kalau pertanyaannya simulasi terbuka begitu normatif kok. Gitu sebetulnya jarang sekali. Kan kami begini, Juli itu kami melakukan survei terhadap populasi yang kami batasi Gen Z dan Gen Y, artinya hanya 17 sampai 42 tahun yang sudah punya hak pilih begitu ya. Kami agak surprise juga ketika ditanya persoalan yang harus ditanggulangi oleh kepemimpinan selanjutnya itu 4 dari 5-nya itu isu ekonomi, Kang. Padahal bagi saya, bayangan saya, kalau anak muda usia 17, 18 kan belum terlalu banyak beban ekonomi, cicilan lah, begitu ya. Bayar ini itu kan enggak. Tapi justru tetap aja lapangan kerja, harga kebutuhan, justru isu pendidikan. Bayangan saya Juli itu kan baru selesai PPDB. Isu pendidikan yang akan muncul, ternyata tetap aja isu ekonomi. Bahkan untuk anak muda. Sekalipun begitu. Oh, by the way, Bung, kemarin tuh Bung Fahmi kan sempat jadi panelis juga di beberapa debat. Ya. Itu pengalaman di dalam untuk menciptakan sebuah debat yang seru tuh, pasti kan ada peran-peran panelis dan perumus tuh. Itu kan melihat kemarin debat itu gimana di dalamnya, Kang? Kok bisa sih ada debat yang rame, ada debat yang nggak rame? Pertanggungjawaban panelis bagaimana Saya itu? kira rame dan tidak rame itu soal persepsi gitu. Iya, maksudnya persepsinya juga kan ketika debat ditampilkan ke dalam televisi gitu kan, udah pasti rumusnya 2, rame atau enggak, Oh iya, ya kan? Gitu. kan kalau Cerita di dalam teman-teman gimana? media selalu tolak ukurnya begitu ya. The largest amount gitu ya. Yes. Jadi angka yang paling tinggi ditonton kan begitu ya. Itu indikator pencapaian keberhasilan. Cuma kadang-kadang begini. Kalau saya nih Kang diminta untuk memberikan pendapat,
akan lebih nyaman bagi panelis itu model debat publiknya seperti di Amerika. Misalnya, kemarin kan kita tahu itu udah TV banget lah. ya, Itu udah panelis itu bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, bahkan bisa mendalami kan begitu. Cuma persoalannya ini juga mungkin masyarakat yang atau publik yang juga belum mendapatkan informasi. Persoalannya pelaksanaan debat kemarin itu koridor aturannya ketat sekali. Termasuk penentuan tema. Tema saja tidak boleh keluar dari 6 isu penting begitu ya, memajukan daerah, NKRI. Jadi panelis itu tidak boleh dan tidak bisa sebetulnya ya keluar dari 6 koridor itu. Itu pertama. Kedua, bahkan teknis segmennya itu diatur kan. Segmen 1 harus A, segmen 2 harus B, 3. Jadi sudah clear dan detail sekali. Jadi tidak bisa melakukan improvisasi. Justru kadang-kadang saya berpikir begini, rame dan tidak rame, entertain atau tidak entertaining itu balik pada paslonnya. Bagaimana dia mendeliver program, mendeliver ide dan seterusnya, kemudian bagaimana paslon itu mampu membuka komunikasi yang nyaman bagi publik. Justru balik ke paslonnya karena panelisnya itu ya mungkin dinamikanya hanya soal menyamakan persepsi ya, karena disiplin ilmunya beda-beda, ada yang politik, ada yang ekonomi, di situ saja sebetulnya. Tapi kalau panelis ditanya, ini gimana? Ya gimana? Panelis juga nanya. Koridornya ketat sekali, nggak bisa ini. Kalau kami keluar ini, kami disemprit oleh KPU. Kalau pengalaman kemarin itu kami menggarap kayak Cianjur itu karena memang calonnya atraktif. Ya kan? Kabupaten Bandung juga atraktif. Di daerah lain rasa-rasanya datar aja gitu. Ketika bicara debat ditampilkan dalam sebuah televisi, yang televisi itu ya bicara entertain, maka seyogianya ada hukum entertainment lah di situ. Oh iya, makanya saya paham betul logiknya media ya. Misalnya di beberapa daerah ya apa sih indikatornya kan viewers sebetulnya ya. Rame atau tidak rame itu dalam konteks industri media hari ini kan. Ya, bayangan saya di beberapa tempat itu kan ada segmen 4 dan 5. Tapi sepakat nggak? Gimana kan? Terkait bahwa debat itu harus entertain karena nanti berpengaruh terhadap tingkat popularitas, tingkat elektabilitas. Kalau bagi saya ini kan kadang-kadang juga bicara soal keidealan dan kondisi real gitu ya. Kalau bagi saya ya keidealannya itu misalnya debat itu kan secara kategori masuknya ke kampanye ya. Jadi debat itu menyampaikan hal-hal yang memang secara substansial menggambarkan visi, misi, ide dan seterusnya. Cuma memang barangkali akan direspon oleh publik lebih baik ketika model penyampaiannya itu bisa diterima oleh masyarakat, termasuk mungkin kalimat yang digunakan, kemudian juga gestur, pilihan kata dan seterusnya. Jadi ya balik ke kandidat sebetulnya karena panelis dibatasi. Kemudian begini. Saya ingat betul di segmen 4 dan 5 itu ada momen atau di segmen saling itu disediakan untuk saling bertanya. Kadang-kadang itu yang tidak maksimal. Begitu ya. Jadi bukan saling bertanya yang saya experience kemarin ya. Ya kebanyakan justru segmen 4 5 itu digunakan untuk kembali memaparkan program dan visi misi padahal sudah diakomodasi di segmen 1, 2 dan 3. Padahal mungkin kalau bertanya dan hal-hal yang agak tadi ya bahasa Kang Mega agak entertain mungkin akan menarik sebetulnya. Itu saya kira kuncinya tuh di segmen itu. Terakhir ya. 4 dan 5 sebetulnya. Jadi ini pengalaman buat 5 tahun ke depan kalau ada debat-debat jangan hanya bicara soal teori-teori ilmunya, jawaban-jawabannya, perhatikan juga aspek entertainmentnya, pilihan kata, gestur, nada suara itu mungkin jadi akan menentukan karena bagaimanapun juga realitas politik hari ini ditentukan oleh seberapa besar konten-konten media yang tercipta gitu. Itu faktanya. Lagi soal Pilgub nih. Untuk Jabar sendiri nih, Bung, gini. Kebijakan pembangunan ke depan itu kan tidak lepas dari kebijakan politik pemimpinnya. Ya kan? Nanti arah ke depan setelah Pilgub Jabar ini siapapun yang terpilih, what next dan what happen? Saya kira kalau pendekatannya normatif pembangunan daerah begitu Kang ya. Siapapun yang terpilih memang tidak bisa ya atau tidak akan mampu begitu secara signifikan sebetulnya merubah wajah pembangunan di Jawa Barat. Kenapa demikian? Karena siapapun yang terpilih nanti kan masuk itu dia sudah punya guidance namanya RPJPD dan RPJMD yang ya sudah didesain dan sudah jadi nanti sudah diperdakan per 1 Januari itu kan. Jadi dia itu kemudian harus memimpin kan kurang lebih begitu ya. Memimpin aparatus birokrasi dan seterusnya untuk menjalankan sebetulnya apa yang diamanatkan oleh dokumen pembangunan tersebut. Apalagi dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 itu misalnya ada prioritas layanan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Ada 6 prioritas. Jadi memang siapapun yang terpilih, saya kira ruang untuk berimprovisasinya itu tidak bisa terlalu besar. Kan kalau dalam pendekatan public policy itu ada 2 ya.
Pertama itu money follow program atau program follow money. Money follow Nah, program. kan follow gitu ya. program, Jadi kalau misalnya skema kedua yang dipilih misalnya money follow program begitu ya. Seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah APBD-nya lah kan hanya 36 triliun begitu ya. Tapi kalau misalnya mau tadi program follow money berarti kan si pemimpin tadi harus mencarikan alternatif pemasukan. Pertama misalnya memaksimalkan potensi PAD. Kedua misalnya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk misalnya mengharmonisasikan pembangunan. Atau ketiga, ini juga yang memang perlu dimaksimalkan, itu menggait investasi ya dari luar, entah itu yang berbentuk padat modal maupun padat karya. Baru kemudian bisa berimprovisasi program. Tapi kalau tidak, saya kira dengan pendekatan pembangunan nasional hari ini ya tentu harus mengharmonisasikan dengan RPJPD dan RPJMD. Makanya saya sih ya sepakat kalau kemarin visi misi program juga kan harus disesuaikan dengan RPJPD karena nggak boleh keluar dari itu. Kalau terlalu jauh, Anda bikin program misalnya bikin jembatan atau bikin jembatan layang misalnya di Buah Batu begitu ya. Sementara tidak ada kolam, tidak ada sungai segala macam kan. Artinya juga ngada-ngada dan ya kita tahulah nanti ada potensi korupsi segala macam. Jadi saya kira siapapun yang terpilih memang tidak akan, apalagi di tahun pertama ya, tidak akan terlalu banyak berdampak dalam konteks programatik begitu ya. Tapi barangkali yang penting itu sebetulnya bagi pemimpin leadership itu, bagi saya yang sekarang itu soal suri tauladan sebetulnya. Jadi pemimpin yang terpilih nanti itu akan memberikan atau jika bisa itu memberikan ketauladanan di Jawa Barat. Misalnya sekarang kan yang lagi bukan tren ya, tapi sudah jadi mandatory itu sekarang dalam banyak sekali literatur dunia ini sedang punya musuh bersama namanya global warming misalnya. Mungkin nanti bisa memberikan tauladan pemimpin baru itu ya tadi ya mengurangi emisi karbon gitu ya, tidak menggunakan berbahan plastik begitu ya, mengurangi begitu dan seterusnya. Jadi suri tauladan itu yang saya harapkan nanti akan memberikan dampak langsung kalau itu ya ke masyarakat begitu dalam banyak sektor saya kira. Nanti setelah terpilih nih Bung, kira-kira hal apa yang dari segi ilmu politik mungkin ya, jika nanti gubernur Jabar yang terpilih itu tahun pertama itu kira-kira harus fokus di bidang mana nih untuk saya kira Jawa Barat? Jabar ini punya masalah yang cukup cukup kompleks saya kira. Saking rating ya. Iya, jadi pemimpin ke depan itu harus memang memprioritaskan. Semua harus dilakukan. Tapi kira-kira mana prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Saya kasih contoh. Angka kemiskinan di Jawa Barat ini rasionya cukup tinggi ya. 7,40 sekian %. Itu belum 70 ya? 7, sekian. Pengangguran ya, penganggurannya. Itu belum termasuk misalnya pekerja di sektor informal. Kalau pekerja sektor informal juga dihitung, angkanya pasti jauh meningkat kan. Sebetulnya itu soal pengangguran. Kemiskinan juga tinggi sebetulnya. Dan kita tahu kan, model pengukuran kemiskinan ini kan debatable ya. Debatable. Orang dengan pengeluaran 700.000 sebulan kan dikatakan tidak miskin. Kang Mega bayangkan 700.000 sebulan berarti sehari 20.000 mau warteg aja kan sudah habis dan dikatakan tidak miskin begitu ya. Jadi memang itu juga cuma metodologi itu panjang lah diskusinya. Jadi ya soal pengangguran, kemiskinan, belum lagi begini kan. Ini saya cermati betul karena kami baru melakukan risetnya sebetulnya tahun lalu. Jawa Barat ini punya proporsi Gen Z dan milenial itu di atas 50%, 53% lah. Tinggi banget. Tinggi proporsi Gen Z dan milenial. Artinya angkatan kerjanya kan besar begitu ya. Tadi soalnya pengangguran. Kedua, ya indeks pembangunan pemudanya paling buncit Kang, provinsi se-Indonesia. Indeks pembangunan pemuda. Itu kan ada dimensi ya, kesehatan, lapangan kerja, gender, kepemimpinan itu paling buncit. Posisi 32 atau 33 dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Itu juga perlu dicermati. Ini jangan sampai Indeks pembangunan pemuda. IPP ya, indeks pembangunan pemuda itu mandatori dari Kementerian Pemuda sebetulnya dan Kementerian Pemuda. Saya kira itu juga menjadi PR karena jangan sampai 2045 ini kita mengglorifikasi istilah yang namanya bonus demografi begitu dan seterusnya. Tapi ini generasi mudanya justru tidak diperhatikan secara maksimal. Sebetulnya ya tadi dimensi lapangan kerja, kepemimpinan, gender dan seterusnya. Jadi ya punya banyak lah PR sebetulnya yang harus diselesaikan. Belum lagi misalnya kalau kata Prof. Renal Kasali itu kan ada tren kecenderungan bahwa masyarakat ini akan membentuk megacities gitu ya, kota-kota besar. Jadi numpuk di kota artinya ada arus urbanisasi yang besar begitu ya.
Karena ya sumber ekonomi kan di perkotaan ya. Orang meninggalkan kampung, pedesaan, urban. Sementara kan kita tahu masalah di perkotaan Jawa Barat ini kan banyak perkotaan nih, Bandung, Bekasi, Bogor. Masalah di perkotaan ini kan jauh lebih kompleks ya dibanding di pedesaan. Sampah lah, kemacetan lah yang biaya penanggulangannya kan tidak sedikit dan tidak kecil. Kemudian juga hunian dan seterusnya. Jadi kira masalahnya banyak Jawa Barat ini kalau dalam pendekatan-pendekatan itu kira-kira nanti mana yang akan diprioritaskan terlebih. Jangan juga bukan jangan ya, tapi saya tidak menyarankan juga kadang-kadang nanti saya beresin semua itu ya sorry begitu ya, itu lebih pada hal-hal yang tidak mungkin lah dibereskan semua. Karena tadi ya yang namanya kepala daerah kan kasnya ada APBD, kalau ininya nggak kuat mau gimana beresinnya. Kan begitu sebetulnya. Jadi tidak serta-merta setelah nanti menang Pilgub Jabar bakal mudah ya. Tidak, justru PR-nya saya kira banyak besar ya. Belum lagi masalah pangan di perkotaan. 40 juta ya Pak? 50 sekian juta penduduknya kan. Banyak sekali. 35 juta. Makanya. Ya kan? Saya kira pemilihnya ya 35 juta, warganya 50 juta. Jadi, negara Pak. apa ya? Ya perjudian besar lah sebetulnya ya. Nanti tapi mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya minimal Bung, Anda kalau jadi diberesin gubernur dulu lah. membayangkan ngurus 50 juta penduduk gimana, Bu? Saya belum punya mimpi ke arah sana ya, Om Mega ya. Dan saya kira saya ngukur diri, saya juga mungkin secara konseptual saya bisa berkomentar, tapi saya juga kalau ada dalam posisi itu ya, saya membayangkan ya kompleksitas itu kan hal-hal yang sifatnya teknikal yang saya sampaikan tadi, belum lagi dimensi yang sifatnya politis gitu ya. Harus berurusan dengan legislatif misalnya, berurusan dengan komponen-komponen lain. Jadi saya kira memang kompleks betul, tapi saya kira orang-orang yang hari ini terlibat dalam kontestasi adalah mereka yang capable ya, teruji jam terbang dan seterusnya. Ya mudah-mudahan sih saya sebagai warga Jawa Barat itu ya berharap punya deh program prioritas dulu untuk diselesaikan. Minimal di perkotaan itu misalnya apakah sampah dulu yang akan diberesin, apakah macet dulu misalnya. PDB. Kalau itu kan program pemerintah pusat Kang ya. Kalau pemerintah daerah kan hanya menjalankan. Mungkin kalau maksudnya pendidikan gratis aja gitu ya. Karena beban pendidikan itu kan sektor yang tiap tahun tuh inflasinya masih selalu tinggi. Kesehatan syukur-syukur ada BPJS kan, nggak terlalu berat lah gitu. Cuma kan ya kalau provinsi Kang ya kan split kewenangan sekarang. Kan domainnya hanya SMA, sementara SD dan SMP kan ada di pemerintah kota kabupaten. Saya kira kan sekarang ini saya jangan dulu bicara real di lapangan gitu ya. Kan kalau berbasis pada aturan sebetulnya SPP udah harus gratis sebetulnya di sekolah itu, di SMA begitu ya. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Tapi kalau di lapangan masih ada pungli segala macam ya. Itu kan susah. Penting kan karena orang tuh kalau minimal udah lulus SMA minimal dia punya ijazah. Sederhana itu kan. Itu mempertemukan peluang dengan ijazah. Kalau kayak gitu. Kan yang terjadi sekarang itu ketika orang punya peluangnya ada tapi ijazahnya nggak ada, lewat itu kan, gitu. Terus itu soal pendidikan. Ini kita breakdown lagi ke kota Bandung, ke Bandung Raya lah, Bung. Ada pilkada kota Bandung, ada Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Yang dekat aja lah tempat tinggalnya Tribun, tempat tinggal kita bersama lah. Itu untuk Kabupaten Bandung dulu deh, Bung. Kayaknya persaingan itu begitu keras di lapangan gitu ya, antara dua calon, Bung. Pencermatan nih, Bung, kira-kira Kabupaten Bandung dua calon. Saya kira kalau itu harus nanya ke konsultannya sebetulnya, Kang Mega ya. Tapi begini, kecenderungannya pilkada lah begitu ya, pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh dua paslon memang punya dimensi kompetisi yang lebih keras begitu ya. Karena mereka berhadapan secara langsung vis a vis begitu. Tapi yang jadi menarik di Kabupaten Bandung kan tidak ada satupun yang bisa mengklaim sebagai petahana karena dua-duanya juga memang aktif di pemerintahan sebelumnya, bupati dan juga wakil bupati. Sehingga saya kira dalam konteks demikian itu makin meningkatkan tensi kompetisi sebetulnya. Sehingga ya memang pemenangnya agak sulit sebetulnya diterka ya, kecuali ya memang tadi kalau berbasis pada data survei kan misalnya ya masih berimbang tapi sudah ada salah satu yang unggul. Nah paslon yang unggul tersebut kalau bisa menjaga ritme sampai besok sebetulnya saya kira sih peluangnya besar. Tapi kadang-kadang begitu kan, karena saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi kan ini kecenderungan umum nasional gitu ya. Ya prevalensi politik uangnya tinggi, penerimaannya politik juga tinggi lagi sebetulnya ya itu. Ya jadi meskipun efektivitasnya Bung pengen mengatakan bahwa yang akan pemenang itu adalah yang menyebar. Nah kadang-kadang begini Kang, ini juga menarik sebenarnya. Saya kadang-kadang sering ngobrol sama teman-teman saya yang ya itu backgroundnya politisi. Sebetulnya politik uang itu prevalensinya tinggi. Ya
luas, masyarakat luas, 50% tadi ya, yang menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Tapi persoalan efektivitasnya rendah. Yes. Itu juga yang sering saya sampaikan berkali-kali itu. Oke, orang mau nerima misalnya pemberian itu, tapi belum tentu milih. Iya. Dalam banyak sekali survei yang kami lakukan, itu orang yang akan menerima sesuai dengan permintaan itu hanya 10-15%. Jadi kalau ada yang nyebar 100 quote to quote ya, ini Contoh lah sebetulnya contoh saja. 100 amplop itu tidak akan lebih dari 10-15 orang yang akan memilih sesuai dengan permintaan. Jadi efektivitasnya rendah sekali sebetulnya. Tapi kenapa hal tersebut tetap dilakukan, yaitu diskusinya panjang kan, soal juga kapasitas mobilisasional partai politik yang menurun begitu ya. Kemudian juga ya identifikasi terhadap ideologi yang menurun. Kalau dulu kan misalnya ya, dalam sejarah politik kita kan partai itu terbagi secara tripolar begitu ya. Ada yang Islam, ada yang abangan, ada yang priai, dan jadi karakteristik ideologisnya itu straight, jelas. Kalau sekarang kan makin bias, identifikasi ideologi makin tinggi, makanya transaksi material jadi tinggi. Itu kan konsekuensi yang umumnya dibaca dalam konteks Kalau Kota politik Bandung, sebetulnya. Kota Bandung ada 4 calon, gitu. Saya melihat hasil survei Kota Bandung itu justru unggul bukan PKS dan Gerindra, justru PKB dan Nasdem. Itu kan kayak apa ya, kayak anomali apa gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu kan. Setelah 10 tahun kan PKS dan Gerindra berkuasa, terus hasil ini based on survei terakhir kemarin itu justru menempatkan pasangan Farhan dan Erwin itu justru teratas gitu. Ada apa nih, Bung? Sebetulnya gini, Kang. Saya sering kali menyampaikan ya, berdasarkan hasil kajian kami, pilkada itu adalah kompetisi antar individu, antar paslon, antar kandidat, bukan kompetisi partai politik. Tapi kan untuk PKS, sorry saya potong. Lanjut dulu aja. Itu soal kompetisi antar person ya, bukan partai politik, itu pertama. Kemudian kedua, kami itu rutin melakukan survei di Bandung ya, IPRC di Kota Bandung sejak 2021, dan nama Farhan itu tidak pernah terlempar dari 5 besar. Saat ada Kang Yana, saat itu Kang Yana itu bertarung di posisi 1 dan 2 dengan Bu Atalia. Kemudian di 5 besar itu ada nama Kang Edwin, Haji Edwin, kemudian juga ada nama Budi Dalton, Farhan, ya tadi dengan Kang Yana dan Atalia. Sampai 2024 awal itu tidak pernah keluar. Artinya dia punya basis pemilih yang sudah real, begitu ya. Yang whatever happens gitu, itu akan milih Farhan. Karena dalam setiap survei itu selalu muncul angkanya 5%, 7%, 8%. Ya artinya identifikasi publik terhadap Farhan misalnya ya, itu sudah ada. Termasuk tadi Haji Edwin, Budi Dalton, dan segala macam. Nah persoalannya kan kandidat-kandidat lain ini baru memasuki kancah politik pilkada. Dan sebelumnya tidak pernah tertangkap oleh data survei sebetulnya, Bung. Jadi barangkali dugaan saya, kalau Farhan itu, dia lepas dari entitas partai politik, dia sudah teridentifikasi oleh masyarakat Kota Bandung sejak setidak-tidaknya dalam survei kami sejak 2021. Sementara yang lain kan praktis hanya baru mulai itu sejak Juni, Juli, atau Mei begitu ya. Jadi ini kan it's matter of time begitu ya. Ini soal waktu, waktunya terlalu pendek. Kemudian kalau tradisi politik, yes betulnya di Bandung kan selama mungkin 2 atau 3 atau barangkali sejak 2013 ya, 2013, itu dikuasai oleh kolaborasi PKS dan Gerindra. Tapi tadi hipotesisnya adalah ini adalah pertarungan kandidat. Partai politik sifatnya suplementary begitu ya. Dan banyak terjadi itu mesin partai politik tidak jalan ya menghadapi pilkada. Ya kasus yang mudah sekali untuk digambarkan kan Jakarta ya. Ada paslon yang hanya didukung 3 partai, ada yang independen, dan ada paslon yang didukung oleh belasan partai. Tapi kan data surveinya menunjukkan kondisi yang tidak mencerminkan. Barangkali kalau tadi mesin partainya bergerak maksimal, harusnya yang 15 partai dong yang unggul dibandingkan begitu sebetulnya. Makanya kami itu bisa di diskusi kami itu sering menyebut bahwa ya tadi pilkada adalah pertarungan kandidat, bukan pertarungan partai politik sebetulnya. Partai politik yes, tapi kan supplementary sifatnya, bukan yang utama. Ini Bung, pilkada Kota Bandung 2018 itu diikuti oleh 3 pasangan calon. Ada 1 artis, ya kan. Tapi pemenangnya justru bukan artis, Pak Yana Pak Odet, gitu. Itu sepertinya mematahkan pendapat Bung Fahmi mungkin. Tapi jangan lupa Kang, 2018 itu Kang Odet itulah wakil wali kotanya Kang Emil. Artinya selama 5 tahun dia sudah melakukan kerja politik, bertemu masyarakat, punya program kesana kemari. Jadi
Kalau diukur popularitas, saya kira 2018 mungkin almarhum itu sudah 80-90%. Artinya hampir semua warga Bandung tahu. Tapi kan yang lain sama. Handicapnya adalah soal popularitas. Kan nggak mungkin dia punya elektabilitas tinggi tanpa terlebih dahulu dikenal. Kan rumusnya begitu ya. Elektabilitas itu mengikuti popularitas. Jadi yang harus dilakukan itu bagaimana populer dulu, dikenal dulu. Soalnya 2018 juga kan ya almarhum itu sudah wakil wali kota, sudah punya popularitas yang tinggi. Hanya bagaimana tadi barangkali mengubah atau mengkonversi popularitas itu jadi elektabilitas itu jauh lebih mudah ketimbang mengenalkan diri. Kan sekarang yang ikut di Kota Bandung ini praktis ya oke, semuanya punya latar belakang baik, tapi kan waktunya untuk pilkada ini mepet. Apalagi kan kampanyenya cuma berapa kan? Jadi kan 60 hari. Oke. Kemarin itu ada istilah gini, Bu, bahwa Kota Bandung itu pasti PKS. Iya kan, tapi jadi pendapat Bung tadi itu semacam apa ya? Jadi mereduksi. Jadi bukan PKS doang, bukan PKS tapi calonnya mungkin gitu ya, figurnya. Oh ya, kalau pilkada sih figur. Kalau pileg kan masih tetap PKS sebetulnya kan. Ya. PKS masih tetap pertama. Ya hipotesis tadi bisa jadi benar ya. Tapi kan kalau pilkada lagi-lagi itu kandidat kan yang memainkan peran. Ya kasih contoh misalnya seperti di Jawa Tengah. Ya kandang banteng. Pilegnya PDIP tetap menang. Kan begitu ya. Tapi untuk pilpresnya kemarin kan kalah. Kenapa? Ya tadi karena pilkada, pilpres, ya pilgub, pilwakot itu figur yang lebih memainkan peran ketimbang partai. Terakhir soal ke Bandung Barat, ada 3 artis, Bung. Ada Hengki, JJ, sama Gilang Dirga. Itu kabarnya juga pertarungan di sana juga cukup kenceng gitu. Kan kemarin juga sempat jadi panelis juga nih, Bung. Kira-kira atmosfer dinamika politiknya gimana tuh ke Bandung Barat? Di Bandung Barat justru saya lebih mencermati soal jumlah paslon kan ya, itu mungkin one of the biggest gitu ya. 4 kan? 5 malah di sana itu. Makanya pas debat itu waktu untuk berbicaranya jadi pendek kan semuanya ya, karena paslonnya barangkali paling banyak ya di Jawa Barat. Saya kira yang justru menarik itu paslonnya banyak sekali sebetulnya ya. Padahal di situ ada incumbent, misalnya ada Pak Hengki. Saya kira ini juga menjadi PR yang harus dibenahi, karena normalnya incumbent itu yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Karena kalau bicara data survei kan elektabilitasnya paling tinggi. Sejak misalnya yang bersangkutan definitif jadi bupati kan, ya wajar saja incumbent kan dia one step ahead gitu ya, lebih di depan. Saya kira jumlahnya, tapi kalau bicara soal artis dalam pilkada ini kan ya selalu lah ya, keputusan politik itu kan punya konsekuensi negatif maupun positif. Saya masih ingat Kang Hengki kan saat itu dalam posisi 2018 ya, itu kan vote getter saja sebetulnya kan, karena the real politician-nya kan sebetulnya saat itu Pak Umbara. Jadi sifatnya tadi mendukung dan mendorong begitu ya sebagai vote getter. Sementara yang memainkan banyak halnya itu kan dalam tanda petik Kang Umbara. Idealnya formasinya seperti itu sebetulnya. Yang rumit kalau misalnya ya oke artis misalnya dalam banyak juga experience begitu ya, tapi menjadi ujung tombak itu yang sulit, karena tetap saja persepsi masyarakat kita menempatkan artis itu ya tidak sepenuhnya positif. Sebetulnya kan banyaklah muncul misalnya ya, artis itu misalnya ya tidak semuanya begitu ya, ada juga yang berkualitas tapi kan hanya menunggangi popularitas misalnya, menjadi perdebatan soal kompetensi, pengalaman dan segala macam. Saya kira kalau formasinya tepat dan strateginya dijalankan secara baik, itu implikasinya positif. Tapi kalau tadi salah dalam formasi, ya menentukan formasi, kemudian implementasi dari strateginya juga tidak berjalan, masyarakat kita juga saya kira tidak sepenuhnya merespon positif sebetulnya Kang ya, soal kandidasi dari orang berlatar belakang public figure tersebut sebetulnya, karena tadi obstacle-nya selalu soal latar belakang, jam terbang, kemampuan, dan seterusnya. Apalagi tadi kan Kang Mega bicara debat, performa di debatnya juga kan tidak terlalu meyakinkan. Saya kira sih itu etalase politik sebetulnya ya. Harusnya dimaksimalkan menjadi moment of truth gitu. Ini gua nih nggak boleh kalian, atau saya ini bukan cuma artis biasa-biasa, tapi saya punya kompetensi, kemampuan, saya punya program, visi. Itu kan sebetulnya bisa jadi parameter, tapi sayangnya kan kemarin juga harusnya tampilkan dengan baik harusnya, di debat ya. Ya kalau Hengki misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang on point, ya bukan rahasia ya, dia kan sudah di pemerintahan bertahun-tahun, dia akan tahu persis masalah IPM itu di mana ya, misalnya kemiskinan itu apa faktornya, bagaimana melakukan harmonisasi dengan pemerintah pusat, karena beliau kan di pemerintahan. Tapi yang lain-lain
yang artis lain ya, Gilang, JJ itu kan normalnya kemarin itu momen itu tuh pembuktian. Bicaralah sebaik mungkin. sebaik mungkin begitu ya. Karena itu akan jadi parameter orang untuk memilih begitu kan sebetulnya. Terakhir Bung, soal besok apakah pilkada akan berlangsung aman? Saya kira akan aman ya, aman-aman saja kan, karena ya meskipun Jawa Barat kan saya baca kemarin indeks kerawanan pemilunya dirilis oleh Bawaslu cukup tinggi sebetulnya, ranking 4 di tingkat 4 atau 5 di tingkat nasional, tapi saya kira kalau membaca tren dan kecenderungan nampaknya akan berjalan dengan normal, dengan lancar. Barangkali kalau saya boleh menyarankan ya antisipasi soal saya kira cuaca saja begitu ya, karena belakangan ini hujan kan akan merepotkan kalau batas maksimum mencoblos jam 1. Tapi hujannya dari pagi kan itu juga nanti ya. Ini kan soal partisipasi, soal legitimasi ke depan. Tapi ya tadi akan dugaan saya juga akan ya lancar dan itu barangkali harapan saya juga ya. Akan lancar begitu. Keinginan bersama agar pilkada tetap berjalan aman, kalaupun ada perbedaan selisih suara, tempuhlah dengan jalan-jalan yang konstitusional. Ya, betul. Salah satunya lewat Mahkamah Konstitusi. Dan buat kamu Tribuners yang bersiap nyoblos besok, pastikan namamu terdaftar dalam DPT online dan datang ke TPS jam 7 pagi sampai jam 13.00, pilih sesuai dengan hati nurani kamu. Hatur nuhun Bung Fahmi, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan besok berjalan aman gitu ya. Nyoblos lah, nyoblos ya. Oke. Yuk, hatur nuhun. Assalamualaikum.